Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk di bab 2 setelah sebelumnya kita di bab pertama membahas mengenai hakikat program pengolah angka. Lalu kalian juga mengenal program pengolah angka yang akan kalian gunakan. Selanjutnya tata cara mengentry data dan lain-lain. Untuk di bab 2 kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai fungsi dasar olah data berdasarkan karakter sel dan rumus matematika. Adapun kompetensi dasarnya yang pertama 3.3 untuk pengetahuannya yaitu mengentry data berdasarkan karakter sel. Untuk pengetahuan yang kedua 3.4 yaitu mengentry data berdasarkan rumus matematika. Untuk keterampilannya 4.3 yaitu mengolah data berdasarkan karakter sel. Untuk yang kedua 4.4 keterampilannya yaitu mengolah data berdasarkan rumus matematika. Langsung saja masuk ke pembahasan. Nah, di sini yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu mengenai sel. Apa sih itu sel? Sel itu adalah sebuah kotak kecil pada worksheet yang merupakan titik pertemuan antara row dan kolom atau baris dan juga kolom. Nah, di sini pada Microsoft Excel yang kita gunakan untuk praktek itu baris itu diwakili dengan angka dari 1 sampai seterusnya. Sedangkan untuk kolom diwakili dengan huruf A, B, C, D dan seterusnya. Nah, di sini jadi pertemuan antara baris dan juga kolom tersebut disebut dengan sel atau sel Excel dalam istilah Indonesianya. Sebuah sel Excel biasanya diberi nama atau alamat sesuai dengan nama kolom dan nomor barisnya. Misalnya titik pertemuan antara kolom C dan baris nomor 5 disebut dengan sel C5. Dengan kata lain, sel C5 merupakan sel Excel yang berada di kolom C baris kelima. Perhatikan gambar. Di sini kan tuh lihat. Untuk kolom itu diwakili dengan huruf ada A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Untuk baris diwakili dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, jadi ketika saya menyebutkan sel C5 berarti itu adalah lokasinya itu di kolom C baris kelima. Lihat seperti di gambar. Sehingga nanti juga ketika kita klik sel C5 tersebut, di name box tersebut akan muncul C5 yang menandakan kita sedang berada di sel C5. Apabila saya suruh misalkan E10 berarti kolom E baris ke 10. Seperti itu. Jadi intinya itu sel itu adalah gabungan baris dan juga kolom. Nah, di sini pada sel itu kita dapat menginput sebuah data. Nah, dalam menuliskan data dalam sel itu diawali dengan seleksi sel yang ingin diisi teks atau rumus dan ketik isinya. Adapun jenis-jenis data yang dapat diinput pada sel yaitu yang pertama yaitu ada data formula. Yang kedua ada data labels. Yang ketiga ada data tanggal dan waktu. Dan yang keempat ada data numbers. Jadi itu adalah data-data yang dapat kita ketikkan atau kita inputkan dalam sel yang kita pilih. Misalkan kita pilih sel C5 lalu kita ingin inputkan data label. Nah, jadi bisa karena tersedia seperti itu. Nah, yang sekarang itu kita bahas itu data formula itu apa sih? Yaitu penggunaan data jenis ini biasanya diperuntukkan sebagai bentuk ekspresi untuk menghitung hasil perhitungan angka maupun teks berdasarkan rumus-rumus tertentu. Jadi untuk penggunaan formula ini, data formula ini harus disesuaikan dengan fungsinya. Misalkan kita ingin menjumlahkan ya gunakan formula untuk menjumlahkan. Misalkan kita ingin merata-ratakan, gunakan formula untuk merata-ratakan.
Adapun contoh formulanya atau rumusnya ada formula sum, average, max, min, if, dan lain-lain. Yang kedua, data label. Apa sih itu data label? Biasanya penggunaan data jenis ini diperuntukkan sebagai keterangan seperti nama, judul, alamat, keterangan, dan lain-lain. Nah, biasanya data label ini seperti di pertemuan sebelumnya juga kita sudah melakukan praktek. Kita misalkan menuliskan ada nama misalkan, terus ada keterangannya, ada jumlahnya, dan lain-lain. Berarti yang berfungsi sebagai label. Yang ketiga ada data tanggal dan juga waktu. Jadi di Excel juga bisa menginput data tanggal dan juga waktu. Biasanya penggunaan data jenis ini diperuntukkan untuk penulisan data tanggal dan juga waktu. Yang keempat ada number, yaitu penggunaan data jenis ini diperuntukkan untuk penulisan data berupa angka. Seperti misalnya kita bikin tabel harga barang. Di situ berarti ada labelsnya, ada nomor, ada nama, ada harga barang, ada jumlah barang, ada total. Nah, di bagian harga barang pasti kan itu kita isi dengan angka. Misalkan harga minyak misalkan 10.000, ya tulis 10.000 kan, seperti itu. Nah, jadi biasanya penggunaan data numbers ini untuk data berupa angka seperti harga, jumlah, total, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada rank pada sel. Rank ini merupakan kumpulan dari beberapa sel, baik itu yang berdekatan ataupun berjauhan. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping itu merupakan contoh rank yang berdekatan, yaitu adalah rank B2 sampai D10. Lihat, rank B2 sampai D10. Berarti itu menandakan bahwa rank tersebut adalah seluruhnya itu dari B2 sampai D10. Rank yang mempunyai sel yang saling berdekatan. Penulisan alamat ranknya diawali dengan alamat sel yang menempatkan posisi kiri atas, yaitu sel B2. Jadi awalnya itu ada di B2, dilanjutkan dengan tanda titik 2, dan diakhiri dengan alamat sel yang menempatkan posisi kanan bawah, yaitu sel D10. Jadi apabila kita lihat di gambar rank B2 sampai D10 itu terdiri dari 9 baris dan 3 kolom. Artinya ada 27 sel di dalam rank tersebut. Yang selanjutnya ada rank yang berjauhan atau menyebar secara acak seperti gambar di samping. Coba lihat. Penulisan alamat ranksnya adalah dengan menulis semua alamat sel yang ada di dalam rank, yaitu A1, A2, B2, A4, C4. Jadi rank sel-sel yang kita pilih. Di sini cukup susah untuk menuliskan alamat rank yang saling berjauhan. Rank yang berjauhan jarang sekali digunakan dalam praktek sehari-hari. Selanjutnya ada cara membuat range. Untuk cara membuat range itu ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Apabila untuk yang range berdekatan, kita bisa gunakan ketiga cara ini. Tapi apabila ingin membuat range yang berjauhan atau menyebar secara acak, kita hanya bisa gunakan satu cara, yaitu menggunakan CTRL dan juga klik. Di sini kita bahas ketiga cara tersebut. Yang pertama menggunakan mouse, yaitu untuk menggunakan mouse itu ketika kita ingin membuat range, kita cukup memblok sel-sel yang akan kita buat menjadi rank dengan cara menekan tombol klik di awal rank. Misalkan tadi di B2, kita arahkan dulu kursor kita di B2, terus klik dan tekan, lalu geser sampai rank D10 seperti itu, lalu lepas. Maka sudah terbentuklah rank D2 sampai D10. Yang selanjutnya menggunakan tombol shift dan panah keyboard. Di sini untuk penggunaan tombol shift, kita tinggal memilih sel yang akan menjadi awal dari range, lalu menekan tombol shift dan menekan tombol panah. Jadi kita arahkan dengan tombol panah, mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke bawah, mau ke atas, seperti itu. Misalkan contoh tadi yang B2 sampai D10, berarti kita arahkan dulu kursornya ke B2, kita klik, lalu tekan shift, lalu arahkan dengan tombol panah pada keyboard.
Yang selanjutnya menggunakan tombol CTRL plus klik. Nah, ini kalau untuk membuat range yang menyebar atau acak, ini bisa digunakan yaitu dengan cara kita tekan dulu tombol CTRL lalu kita arahkan kursor kita ke range yang ingin dipilih, misalkan B2. Kita klik B2, selanjutnya misalkan ingin A3, klik A3 dan selanjutnya dan seterusnya seperti itu. Bisa juga digunakan untuk yang rank berdekatan, ya itu kita tinggal klik aja satu-satu yang berdekatan dengan rank tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Untuk soalnya jangan lupa diisi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.